Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات الله رحمكم الله. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Muharram 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2012. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim beserta syarahnya, dan kita masih berada di doa bangun tidur. Yang lalu telah dibahas doa-doa bangun tidur, diantaranya membaca surah Ali Imran mulai dari ayat 190 sampai terakhir ayat 200, dan kita masih mengkaji tentang tafsir ayat-ayat tersebut. Yang lalu telah kita bahas tafsir ayat 190, kemudian potongan dari ayat 191, dan masih belum kita selesaikan. Kemarin kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi." Itu kemarin, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, sekarang masuk yang baru lagi, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seraya mereka berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Kita sudah mulai masuk pada doa-doa yang sangat bagus, doa-doa yang mustajab. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini batil atau sia-sia. Jadi Allah menciptakan semua ini bukan sia-sia. Allah menciptakan semua ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya apa Allah menciptakan semua ini? Allah menciptakan alam semesta ini semuanya untuk kita. Dan Allah ciptakan kita untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi kepada Allah. Ya adalah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Mu. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk kita, dan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah Allah yang menciptakan semua yang di bumi untuk kamu. Bahkan bukan hanya yang di bumi, yang di langit pun, matahari, bulan, bintang,
Semua diciptakan untuk siapa? Untuk kita, kepentingan kita, fasilitas bagi kita. Dan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan semua ini bukan sia-sia, beribadah, dan nanti ada hari pembalasan. Orang yang baik dibalas dengan kebaikan, orang yang buruk dibalas dengan keburukan, dan Allah Maha Adil. Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Maha Suci Engkau ya Allah daripada menciptakan sesuatu itu sia-sia. Jadi nggak mungkin ada ciptaan Allah yang sia-sia, itu nggak mungkin. Ciptaannya Allah nggak ada yang sia-sia. Termasuk Allah menciptakan alat, Allah menciptakan nyamuk dan semisalnya. Sia-sia atau tidak? Nggak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada tujuannya. Faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari api neraka. Wahai Allah yang telah menciptakan semua makhluk dengan benar, dengan adil. Wahai Allah yang Maha Suci dari semua kekurangan, dari semua cacat, dari semua kesia-siaan, selamatkan kami dari azab neraka dengan daya upaya darimu, dengan kekuatan darimu. Jadikanlah kami mampu beramal soleh yang Kau ridhoi, yang memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka. Kita perhatikan di sini, ini ada adab dalam berdoa. Ya, di antara adab dalam berdoa itu adalah bertawasul dulu. Tawasul. Di antara bentuk tawasul itu adalah memuji-muji Allah, mengakui kelemahan diri kita. Jadi tawasul itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Tawasul itu perantara. Jadi tawasul itu perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Tawasul yang syar'i dalam berdoa itu diantaranya ada tiga. Ada tiga. Yang pertama-tama adalah at-tawassul bi asma'ihi wa sifatihi, bertawasul kepada Allah dengan membawa nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi kalau mau doa itu kita panggil nama Allah. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Wahai Allah, penguasa langit 7 lapis, penguasa bumi, penguasa arus yang agung. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Ahad ya Samad, dan seterusnya. Pujian-pujian kepada Allah, dan itu banyak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam doa-doa beliau. Kemudian yang kedua, tawassul yang syar'i, yang masyru' adalah tawassul bil a'mal shalihah. Tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Jadi tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Nanti di sini ada contoh-contohnya. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, seperti cerita tentang 3 orang yang diceritakan oleh Nabi, masuk guanya tertutup batu besar dan mereka tidak bisa keluar. Akhirnya masing-masing tawasul dengan amal solehnya. Yang satu tawasul dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang satu menjaga kehormatannya, tidak jadi berzina. Yang satu mendapati upah kepada pegawainya. Maka buah itu terbuka. Tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tawassul bidu'ai ar-rajulis salih al-hayyil hadir. Tawasul kepada Allah dengan minta didoakan orang soleh yang hidup dan hadir. Artinya kita bisa berinteraksi langsung minta doanya. Karena diharapkan doanya orang soleh itu mustajab. Doakan kami, doakan saya, kepada orang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menyuruh para sahabat, nanti ada satu orang yang datang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Ya, kalau kamu ketemu dia, minta didoakan dia, minta dimintakan ampun oleh dia, karena dia doanya mustajab.
yaitu tawasul. Itu di antara tawasul yang masyhur yang disyariatkan. Jadi ini doa yang bagus ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini bisa kita baca kapan saja atau sambil melihat ciptaan Allah. Kita lihat gunung. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita lihat laut. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita lihat langit, kita lihat bulan, segala macam ciptaan Allah. Kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkan kami dari api neraka. Kemudian doanya lagi adalah Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yaitu, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Allahu Akbar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka berarti dihinakan oleh Allah. Tidak ada orang yang lebih hina daripada orang yang masuk ke dalam neraka. Dan Allah tidak bisa disalahkan, karena di dunia Allah telah menerangkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Milik mana? Ba'dal maghrib bisa ke Masjid Al-Ghifari, bisa nongkrong-nongkrong di Soekarno-Hatta. Milik mana? Ba'dal maghrib bisa ngaji syarah Hisnul Muslim, ba'dal maghrib bisa nyuci mata atau mengotori mata. Ya, di jalan Soekarno-Hatta. Pilih atau bukan itu? Yang pilih siapa? Yang pilih kita. Kita punya pilihan. Iman kepada takdir itu di antara kesempurnaannya adalah kita meyakini bahwa kita punya pilihan. Sekarang ini kita bisa taat, sekarang ini kita bisa maksiat. Taat masuk surga, mendapat ridha Allah mulia. Maksiat masuk mana? Neraka, mendapat murka Allah. Hina. Tidak ada orang lebih hina daripada orang yang masuk ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang zalim tidak punya penolong. Siapa yang menolong dia? Orang yang zalim ahli neraka. Yang menolong dia siapa? Sudah Allah murka, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Nah, ini doa yang bagus. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-Mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ini doa yang sangat bagus. Ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami mendengar ada penyeru, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang menyeru kepada kami supaya kami beriman. Rasulullah mengatakan imanlah kamu kepada Allah, lalu kami iman. Ini tawasul namanya. Tawasul dengan apa? Amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Kami iman ya Allah. Rasulullah datang menyuruh kami iman ya Rabb ya Allah, kami iman ya Allah. Karena itu ya Allah, berkat iman kami, maka faghfir lana, Rabbana faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Yang paling kita harapkan adalah Allah mengampuni dosa-dosa kami.
diampuni Allah, berarti dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampuni, wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Ditutupi, tidak ada orang tahu, dihapus oleh Allah, bersih, tidak punya dosa lagi. Wa tawaffana 'alal abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Jadi ini doa minta husnul khatimah. Wa tawaffana 'alal abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang yang berbakti, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Berarti kita minta kepada Allah husnul khatimah. Itu termasuk doa harian. Jangan sampai kita satu hari tidak berdoa minta husnul khatimah. Itu doa harian. Semakin banyak kita ucapkan, semakin bagus. Redaksinya terserah, boleh memakai redaksi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, yaitu menutup umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Kemudian berikutnya lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya Allah, para Rasul-Mu berjanji kepada kami bahwa kalau kami beriman, kami akan masuk ke dalam surga, kami mendapat ridho-Mu, kami selamat dari neraka, dan kami selamat dari murka-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah janjinya para Rasul itu ya Allah. Dan wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan Kau hinakan kami pada hari kiamat. Dihinakan di depan makhluk, betapa malunya makhluk di depan makhluk semua dihinakan. Pula kau adalah ahli neraka, pula kau adalah ahli neraka. Betapa malunya di depan makhluk dikatakan seperti itu. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mungkin mengingkari janji ya Allah. Rasul-Mu telah berjanji kalau orang beriman, bertakwa, orang mengikuti Al-Quran was Sunnah, mengikuti perjalanan ajarannya salafus saleh, maka dia akan masuk surga, selamat dari neraka. Kami minta janji itu ya Allah. Kau tidak mungkin memungkiri janji. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari sisi Allah, dan Allah pada sisinya berpahala yang baik. Jadi Allah mengabulkan doanya. Fastajabna lahum rabbuhum, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa doa-doa yang ada di sini adalah termasuk doa-doa yang mustajab. Karena itu kita dianjurkan tiap bangun malam baca doa-doa ini, karena ini adalah doa-doa yang mustajab. Kemudian Allah mengatakan di situ, anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha.
bahwasanya orang laki dan orang perempuan di sisi Allah itu sama. Kalau berbuat baik mendapat kebaikan, berbuat buruk mendapatkan keburukan. Allah tidak beda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam perbuatannya. Pokoknya baik dapat kebaikan, buruk dapat keburukan. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ba'dhum min ba'd, yaitu ganjaran Allah kepada orang laki dan perempuan itu sama, tidak dibeda-bedakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik tampak baik, buruk tampak buruk. Laki perempuan sama saja. Jadi Islam itu tidak mendiskriminasikan orang perempuan, tidak ada. Laki perempuan sama, baik masuk surga diridhoi Allah, kalau jahat yang mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebut di situ amal-amal kebaikan. Alladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu ada beberapa macam. Hijrah pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan hijrah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Kalau hijrah dari tempat satu ke tempat lain, itu hijrah dari negeri kafir menuju negeri iman. Dulu zaman Nabi masih periode Mekah, kemudian hijrah ke Madinah menjadi negara Islam. Sebelum Mekah ditaklukkan, semua orang Islam wajib hijrah ke Madinah, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Kemudian setelah ditaklukkan kota Madinah, kota Mekah, maka Mekah menjadi negara Islam juga, tidak wajib hijrah ke Madinah. Nah sekarang hukumnya berlaku, seseorang tidak boleh tinggal di negeri kafir yang tidak bisa mengamalkan Islam di negeri kafir itu. Tidak bisa mengamalkan Islam di negeri kafir itu, harus pindah ke negeri Islam. Nah, kemudian ada pembahasan yang sering menjadi perbedaan pendapat. Apa kriteria sebuah negeri dikatakan sebagai negeri Islam? Kriterianya apa? Kriterianya apa? Sebuah negeri dikatakan negeri Islam atau sebuah negeri dikatakan sebagai negeri kafir? Ada banyak pendapat. Bahkan sering terjadi silang pendapat. Bahkan sering terjadi perdebatan. Bahkan saling mengkafirkan dalam beda dalam definisi. Di sini ada definisi dari Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, qad yadhunnu ba'dun nas anna al-bilad al-islamiyyah hiya allati yuhakkamu fiha asy-syari'ah wa hadha min jahl. Fa inna bilad al-islam hiya allati tuqamu fiha sya'air al-islam kas-shalawat wal-adhan wa shiyam wal-'id. Sebagian manusia menyangka bahwa negeri Islam itu adalah negeri yang di sana ditegakkan hukum syariat. Hanya itu negeri Islam. Orang yang punya pemahaman gini adalah termasuk kebodohan dia, tidak paham dia. Kata beliau, sesungguhnya negeri Islam itu adalah negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar Islam, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, adzan, puasa, sholat Id, dan semisalnya. Jadi menurut beliau rahimahullah taala, sebuah negeri dikatakan negeri Islam. Yang penting adalah di negeri itu syiar Islam tampak. Adzan di seluruh negeri terdengar. Kita mau ke negeri sebelah mana saja di negeri itu, adzan terdengar. Kita mau ke negeri itu sebelah mana didirikan sholat 5 waktu. Kita mau ke negeri itu sebelah mana didirikan sholat Jumat. Kita mau ke negeri itu sebelah mana di sana selalu ada orang puasa Ramadan. Kita mau ke negeri itu sebelah mana di sana ada sholat Id. Itulah yang namanya negeri Islam. Walaupun hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Jadi ukurannya negeri Islam itu yang syiar Islam di seluruh negeri itu tampak. Dari definisi ini, Indonesia masuk ke negeri Islam. Masuk apa tidak? Dari definisi ini, Indonesia termasuk negeri Islam. Karena antum di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ujung dengar adzan di mana-mana. Di
Di sana sholat 5 waktu ditegakkan. Di sana sholat Jumat ditegakkan. Di sana selalu ada orang yang puasa Ramadan. Di sana ada sholat Id. Syiar Islam nggak dilarang kita. Jadi menurut definisi beliau bahwa Indonesia adalah negeri Islam. Hanya saja hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Nah, kemudian Australia. Kalau menurut definisi Australia itu negeri Islam atau kafir? Negeri kafir. Karena di Australia syiar Islam nggak tampak. Paling tampak di sebagian kecil saja. Di daerah wilayah ini ada syiar Islam, sana nggak ada. Seluruh negeri nggak ada. Paling ada hanya ada di beberapa bagian saja, sebagian kecil. Dan azan pun di negeri-negeri seperti itu nggak boleh dikeluarkan suaranya. Sholat Jumat juga nggak ada di seluruh negeri. Mau sholat Jumat pergi dulu jauh 200 kilo, 300 kilo baru sholat Jumat. Nggak masuk negeri Islam, negeri kafir. Jadi kalau syiar Islam di seluruh negeri itu tampak, di seluruh negeri tampak syiar Islam, itulah namanya negeri Islam. Walaupun syariatnya bukan syariat Islam dan tetap harus dirubah syariatnya menjadi syariat Islam. Jadi hijrah itu hijrah ya dari negeri kafir. Negeri kafir itu yang orang tidak bisa mengamalkan sampai sana, disulit. Sholat dilarang, puasa dilarang, jilbab dilarang, harus hijrah. Bumi Allah luas, hijrah. Atau hijrah hatinya, hijrah perbuatannya dari maksiat menuju taat, tobat kepada Allah, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari batil menuju hak, dan seterusnya, hijrah. Wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang dikeluarkan dari negeri mereka. Seperti sekarang ini di Palestina. Palestina itu dulu punyanya orang Islam. Lalu Yahudi datang ke sana, pemilik negerinya diusir, sehingga timbullah yang namanya pengungsi Palestina. Jutaan warga Palestina mengungsi ke negeri lain. Lalu orang-orang Yahudi dengan sombongnya membuat rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah bangsa Palestina. Jadi usir dari negerinya. Wa udhu fi sabili, dan orang-orang disakiti di jalan Allah. Ya, kita mengamalkan Islam, dihina, dijadi, difitnah, disakiti. Apa ini perbuatan yang baik? Ini ganjaran yang besar. Wa qatalu wa qutilu, yang diperangi bahkan dibunuh di jalan Allah. Luar biasa, mati syahid di jalan Allah. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa mereka. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pasti Allah akan memberikan kepada memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai bentuk ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul thawab, dan Allah itu di sisinya ada ganjaran yang terbaik. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Jadi Allah ingatkan kita, orang kafir yang mewah-mewah itu kayaknya senang hidupnya, harta berlimpah, mobil mewah, rumah, ya, rumahnya tingkat, dan yang lain-lainnya. Jangan kamu terkecoh. Itu kesenangan yang sementara, kesenangan yang gak ada artinya, dan semua itu akan mereka tinggalkan, dan hasilnya adalah mereka mendapatkan neraka Jahannam. Itu mereka akan diberi tempo oleh Allah, diulur-ulur waktunya oleh Allah. Nanti akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka
mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Inilah metode Al-Quran ya. Allah kalau cerita neraka mesti cerita surga. Kalau Allah cerita surga mesti cerita neraka, supaya seimbang. Karena kalau cerita neraka saja nanti kita takut dan kita akan putus asa. Kalau cerita surga saja kita akan sembrono. Jadi seimbang antara al-khawf wa raja, antara takut dan berharap. Di sini Allah berbicara tentang orang-orang bertakwa akan mendapatkan surga yang luar biasa, mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai hidangan dari sisi Allah, jamuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Yang di sisi Allah itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Yang di sisi Allah itu lebih baik. Lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Tapi di sini ada riwayat-riwayat. Di antaranya riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala. Mirip riwayat. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma min nafsin barratin wala fajiratin illa al-maut khairun lahu." Tiadalah seorang yang baik dan tidak pula seorang yang jahat, melainkan kematian itu adalah yang terbaik bagi dia. Jadi kalau ada orang baik mati, maka kematian baginya adalah satu kebaikan. Ada orang jahat mati, maka kematian adalah satu kebaikan. Kok bisa? Orang baik mati, kematian adalah kebaikan untuk dia. Orang jahat mati, kematian adalah kebaikan untuk dia. Kok bisa? Kemudian juga sahabat Abu Darda radhiyallahu taala mengatakan sama. Kata sahabat Abu Darda, "Ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu, wa ma min kafirin illa wal mautu khairun lahu." Tiadalah seorang yang beriman melainkan kematian adalah baik bagi dia. Dan tiadalah seorang yang kafir melainkan kematian adalah baik bagi dia. Tuh, gimana ya? Gimana jawabannya? Jawabannya kata sahabat Abu Darda, "Fa illam yusaddiquni," kalau kamu tidak percaya, silahkan kamu baca firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya ini, yaitu di surah Al-Imran ayat 198. "Wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Yang di sisi Allah itu adalah baik bagi orang-orang yang berbakti. Ya kan? Orang berbakti di sisi Allah baik. Lalu kalau orang kafir, mana dalilnya? Kalau orang kafir dalilnya di surah Al-Imran ayat 178. "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin." Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka ketika kami memberikan tempo waktu kepada mereka itu baik bagi mereka, jangan disangka. Karena ketika kami memberikan jangka waktu kepada mereka, tempo kepada mereka, membiarkan mereka itu supaya dosa mereka tambah banyak dan untuk mereka adalah azab yang menghinakan. Disinilah diambil faedah oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Abu Darda bahwa kematian orang kafir adalah lebih baik bagi dia daripada kehidupannya. Kenapa? Karena kalau dia hidup tambah hari tambah dosa, mending mati sekarang aja, nggak tambah dosanya. Karena kalau kamu hidup besok tambah dosa sehari lagi, besok tambah dosa 2 hari, tambah 10 tahun tambah dosa 10 tahun, tambah banyak dosa, mending mati sekarang. Kayak orang-orang kafir mending mati sekarang kali ya. Karena kalau tambah umur tambah dosa. Itu namanya dilindungi oleh Allah, dibiarkan, diberi tempo. Sudah tambah panjang umurmu, tambah banyak dosamu, sehingga kamu tambah masuk neraka, dihinakan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi jangan dikira Allah memberikan umur panjang kepada orang kafir itu tidak. Kecuali kalau umurnya panjang, lalu kemudian dia taubat, lain ceritanya. Kalau nggak taubat, semakin panjang umurnya semakin banyak kejelekannya.
Karena itu beliau bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya dan amal perbuatannya buruk. Karena semakin tambah umur semakin banyak dosa. Kemudian Allah mengatakan, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ayat ini menurut para ahli tafsir adalah berkaitan dengan orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Allah. Jadi mereka semula itu ahli kitab. Mereka semula beragama Yahudi. Mereka semula beragama Nasrani. Lalu datanglah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika datang Rasulullah SAW, maka mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka beriman, mereka tunduk kepada Allah, mereka patuh kepada Allah, mereka hina kepada Allah. Mereka adalah orang beruntung. Karena setiap orang Yahudi dan Nasrani kalau mau jujur pasti iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kitab mereka disebutkan akan munculnya Nabi akhir zaman. Kalau dia datang kamu iman. Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya memberitahu umatnya nanti akan datang Nabi akhir zaman. Kalau Nabi itu datang, kamu iman kepadanya. Dan Nabi itu adalah Muhammad SAW. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya mereka tidak menyembunyikan sifat-sifatnya Rasulullah dari kitab mereka. Mereka tidak mau menjual kebenaran dengan harga yang murah. Mereka tahu kebenaran dan mereka ikuti kebenaran itu. Karena setiap orang yang menjual agama untuk mendapatkan dunia, itu berarti adalah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yang dimaksud harga yang murah itu adalah dunia. Jangan salah paham. Ada sebagian yang salah paham. Iya, kalau dijual harga murah tidak boleh. Kalau harganya mahal tidak apa. Kalau cuma 100.000 ya jangan. Kalau 5 miliar ya kayak Sapopo. Tidak. Walaupun 1 triliun itu murah. Jangan jual agama Allah dengan dunia, maksudnya gitu. Artinya kebenaran harus kamu katakan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran demi meraih materi duniawi. Itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kemudian di dalam sejarah, kita buka sejarah. Orang-orang kafir ahli kitab yang masuk Islam itu dari kalangan Yahudi cuma sedikit. Di antara namanya adalah Abdullah bin Salam. Ya, mula-mula Yahudi masuk Islam. Justru yang lebih banyak adalah dari kalangan Nasrani. Di antaranya adalah Najasyi dan yang lain-lainnya. Jadi sejarah membuktikan orang Nasrani lebih gampang masuk Islam daripada orang Yahudi. Karena Yahudi itu keras kepala batu, bahkan Nabi aja dibunuh. Dan Yahudi itu tidak mengenal bahasa selain bahasa mereka. Bahasa Yahudi itu adalah perang. Tidak ada bahasa damai. Tidak ngerti apa paham mereka damai itu apa. Perang baru paham mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini nasihat yang luar biasa. Kita disuruh sabar berlipat ganda sabarnya. Ya, sabar mengamalkan agama, sabar mencari ridho Allah. Ketika senang kita sabar, ketika susah kita sabar.
sehingga kita mati dalam keadaan Islam dan istiqomah. Kemudian juga Allah perintahkan muraqabah. Ya, muraqabah itu definisinya banyak. Di antara definisi muraqabah itu adalah terus-menerus beribadah, berzikir di masjid, setelah selesai sholat menunggu sholat yang lainnya datang. Itu juga muraqabah. Banyak ibadah, berzikir, duduk ibadah, berzikir, menunggu sholat setelah selesainya sholat. Kemudian juga termasuk muraqabah pula adalah menjaga pos pertahanan kaum muslimin yang fadilahnya sangat banyak. Yang mana di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau bawakan di sini hadis yang amat sangat banyak hadisnya tentang keutamaan orang yang mengadakan ribat muraqabah, menjaga pos pertahanan kaum muslimin daripada musuh. Karena orang yang mengadakan muraqabah itu dia siap mati lebih dahulu demi menyelamatkan orang lain. Wallahu a'lam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, sabar, ditingkatkan sabarnya, banyak beribadah kepada Allah, menjaga pos pertahanan kaum muslimin, dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah memberikan kesuksesan. Wallahu a'lam. Itu dulu aja. Nanti insyaallah nanti ada Rabu berikutnya termasuk zikir yang setelahnya, yaitu doa mengenakan pakaian. Wallahu a'lam. Sudah ada pertanyaan yang masuk, saya jawab dulu. Tentang hijrah dan jihad, dalam kondisi bagaimana kaum muslimin mengamalkan hijrah atau jihad. Misalnya di Indonesia, kaum muslimin tidak bisa lagi melaksanakan sholat, jilbab dan lain-lain. Mana yang harus dilaksanakan? Berhijrah atau berjihad melawan supaya bisa ditegakkan lagi agama Allah. Masa Indonesia nggak bisa sholat? Masa Indonesia nggak bisa berjilbab? Siapa bilang? Di Indonesia sholat ini bebas. Dari Sabang sampai Merauke sholat bebas, jilbaban nggak bebas, pakai cadar juga bebas. Hanya mungkin daerah-daerah tertentu pakai cadar awal-awalnya dianggap sebagai sesuatu yang aneh biasa. Tapi lama-lama tahun 2 tahun ternyata mereka baru paham. Yang penting ketika bercadar kita juga menunjukkan sifat sikap yang baik. Dan mereka paham bahwa orang bercadar itu orang yang baik-baik. Tentang penegakan syariat, bagaimana caranya Ustaz untuk menegakkan syariat di Indonesia? Apa bisa dengan sistem demokrasi? Ya, menegakkan syariat diantaranya adalah dengan memperbanyak dakwah. Kita terangkan kepada masyarakat tentang pentingnya mengamalkan syariat. Terus dakwah di mana-mana. Dakwah demokrasi itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jelas demokrasi itu sistem yang bukan Islam, sistem kufur. Cuman kalau kita di negara yang menganut sistem itu, apakah kita boleh ikut di dalamnya demi untuk meminimalisir kemungkaran, ada perbedaan pendapat. Bagian bilang tidak boleh, bagian bilang boleh, dan pembahasannya panjang. Ustaz, pada Quran surat Al-Imran 191 dikatakan berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Membaca Al-Quran kan juga salah satu cara berzikir kepada Allah. Bolehkah menjadikan ayat tersebut sebagai landasan bolehnya membaca Al-Quran sambil tiduran? Memang boleh. Siapa bilang tidak boleh? Jadi baca Al-Quran sambil tiduran itu boleh, terutama kalau kita dalam keadaan hafal ya, kebahan sambil baca hafalan, atau capek baca sambil tidur, boleh tidak? Kalau hukumnya boleh saja. Cuma kalau kita berbicara mana yang lebih bagus adalah dikondisikan, duduk, sopan, menghadap kiblat, punya wudu, atau pakai sopan, itu lebih afdal. Cuma kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, jawabannya adalah boleh. Mohon nasihat dan pelurusan anggapan mengenai peran serta negara Saudi Arabia dalam masalah konflik di Gaza, Palestina, Suriah, dan lain-lain. Bahwa negara Saudi malah membantu negara-negara
Indonesia atau peran serta negara Saudi sangat kurang atau cuek-cuek saja dengan masalah atau konflik saudara kita di Palestina, Gaza, dan lain-lain. Dengan kondisi tersebut ada beberapa saudara kita sama Muslim yang memutuskan atau menimbulkan kebencian dengan negara Saudi. Bagaimana Ustaz kita bersikap sebagai sesama Muslim yang kita saling mencintai karena Allah Subhanahu. Arab Saudi dan negara-negara sekitar membantu Suriah itu luar biasa, membantu Palestina luar biasa, cuma tidak melalui jalur yang resmi karena masalah politik. Jadi mereka tidak secara resmi kalau bantu besar-besaran. Suriah itu banyak orang dari Saudi yang datang ke sana, bukan hanya uangnya, orangnya datang ke sana, jihad banyak, cuma tidak kembar-kembor, sembunyi-sembunyi demi kepentingan politik. Dengan negara. Saya bilang nggak jihad, karena mereka nggak kembar-kembor, sehingga pikiran nggak membantu sama sekali. Bantu besar mereka, bantu Suriah, bantu mana negara Somalia, bantu besar-besaran, Somalia, Palestina, bantu mereka. Dana yang masuk besar dari mereka, cuma tidak kembar-kembor dari balik layar untuk kepentingan politik. Jadi begitu. Adapun kalau menimbulkan kebencian pada negara Arab Saudi biasa, karena mungkin beda akidah biasanya itu. Sebenarnya memang aslinya sudah benci, cuma cari-cari alasan untuk membenarkan kebenciannya. Karena Saudi dianggap menyebarkan ajaran Wahabi ini itu. Memang aslinya sudah benci, cuma mencari pembenaran untuk kebencian itu. Di antaranya tidak bantu Palestina, tidak bantu banyak mereka luar biasa. Ustaz, berkaitan dengan masalah hijrah, ada ulama seperti Syekh Al-Albani yang memfatwakan bahwa sebaiknya Palestina yang masih lemah militernya sebaiknya berhijrah ke negara lain dulu sambil menghimpun kekuatan atau kekuatan sehingga menguasai. Ya namanya ulama berfatwa benar bisa kalau benar telah diamalkan dalam salah ya semoga Allah memaafkan. Ya fatwa bisa benar bisa itu fatwanya beliau. Tapi yang jelas kita salut kepada kaum muslimin di Palestina, walaupun mereka sedikit mereka tetap istiqomah mengadakan perlawanan hebat luar biasa. Jadi fatwa. Kemudian kita nggak usah menjadikan Syekh Al-Albani, nggak usah. Syekh Al-Albani adalah manusia, bisa benar bisa salah. Salahnya dengan benarnya banyak mana? Banyak benarnya. Kita harus sportif membahas segala macam. Nah, lagi-lagi kayak tadi, memang dasarnya benci kepada Syekh Al-Albani, sehingga mencari-cari pembenaran untuk membenarkan kebencian itu. Udah nggak sportif itu. Nggak masuk catatan. Orang nggak sportif itu nggak masuk catatan, nggak objektif. Ya. Kita bahas secara objektif. Ikhlas lillahi ta'ala, benar adalah benar, salah adalah salah, dan bagaimanapun juga tiap muslim adalah saudara kita. Ustaz, tolong penjelasannya manakah yang lebih baik membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200 ketika langsung terbangun dari tidur atau dibaca ketika setelah selesai sholat malam, dan bagaimanakah ketika kita bangun bertepatan atau hampir dimulai sholat subuh berjamaah, apakah tidak apa-apa dibaca setelahnya? Jazakumullah khair atas jawabannya. Iya, kalau para ulama menyebutkan itu doa bangun tidur, jadi dibaca sebelum wudu, dibaca sebelum sholat. Jadi setelah baca doa bangun tidur yang kemarin itu, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda 'ala ruhi wa adina li dhikri, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, wa fi dhilli baca inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Nah, kalau kita bangunnya subuh sampai masuk berarti sudah gugur karena waktunya sudah lewat. Itu dikir muqayyad yang waktunya bisa terlewatkan.
Tadi disinggung ayat Al-Quran yang artinya dan silih berkatinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Yang saya tanyakan apakah terjadinya siang dan malam karena pergerakan matahari terhadap bumi ataukah perputaran bumi pada sumbunya? Bagaimanakah perkembangan iptek saat ini dengan tafsir Al-Quran dan As-Sunnah yang baik dan benar? Syukron atas jawabannya. Ini jawabannya panjang untuk satu sesi terus semua ini. Tidak cukup jawabannya. Jadi pertanyaannya ini kan, ya, apakah buminya ini yang matahari yang memutari bumi, ya kan? Ataukah mataharinya yang bumi yang mengitari matahari? Itu beda pendapat ya. Masing-masing punya hujjah, masing-masing punya asal. Ya. Mohon doanya agar suami saya membolehkan saya ikut kajian seperti sekarang ini, karena suami sering tidak membolehkan saya ikut kajian seperti ini. Nah sekarang boleh. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Hidayah oleh Allah supaya mengizinkan istrinya untuk hadir di majelis-majelis taklim untuk menambah keimanan. Allahumma amin. Yang terakhir, doa yang bagaimana agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah dan barakah, dan apa yang harus dilakukan agar rezeki kita tidak seret. Terima kasih. Ya, itu caranya kerja keras, banting tulang. Kemudian berdoa kepada Allah. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki bukan hanya uang. Diberi oleh Allah hati yang istiqomah dengan sunnah, itu adalah rezeki. Diberi oleh Allah iman, itu adalah rezeki. Diberi oleh Allah sehat, itu adalah rezeki. Jadi rezeki jangan dibayangkan uang saja. Rezeki itu kan. Adapun yang dimaksud uang, yaitu tidak cukup dengan doa. Kerja, ya, kerja usaha maksimal, tembus ini usaha. Panas keringat banting tulang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi jangan berlebihan. Kalau malam tidur saja dan sholat malam. Ya, di antara doa supaya kita dapat rezeki adalah Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Supaya Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, kita dihindarkan daripada yang haram. Allah menjadikan kita cukup dengan Allah sehingga kita tidak membutuhkan yang selain Allah. Dan usaha ya, jangan diam saja, usaha maksimal. Pintu sini tutup, buka yang sana, sana tutup, cari yang sana, sana tutup, cari yang sana. Betul, jangan putus asa. Jadi begitu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.